Bapak Ibu sekalian, ini saya memperlihatkan cara memakai toilet di pesawat. Oke, ya, boleh. Bapak Ibu jemaah haji yang berhormat, perjalanan ke Arab Saudi akan menempuh waktu bila memakai toilet. Dengan ketentuan lama ini, maka Bapak Ibu yang diurutkan untuk tetap menjaga asupan cairan dengan minum air putih 14 ml. Apabila Bapak dan Ibu ingin buang air kecil, maka Bapak dan Ibu dapat menggunakan toilet yang tersedia di dalam pesawat. Berikut ini adalah cara penggunaan toilet bersama. Bapak Ibu, itu adalah tanda sabuk pengaman. Jadi nanti kalau Bapak Ibu naik pesawat, selama itu menyala, Bapak Ibu nggak boleh bergerak dari tempat duduk. Ya, jadi misalnya nih mau ke toilet, tapi sabuk pengaman itu posisinya masih nyala, ditahan dulu sampai nanti tanda itu di atas ya, di atas itu nanti kelihatan mati, baru boleh berdiri untuk menuju ke tempat yang Bapak Ibu inginkan. Yuk lanjut. Bila setelah menggunakan toilet dengan menekan tombol berwarna biru atau tombol dengan tulisan push. Untuk mencuci tangan, setelah menggunakan toilet, pastikan tanda lampu sabuk pengaman telah mati dan Kita ulangi dari awal ya Bapak Ibu. dengan lampu bagian atas sabuk dan tarik bagian sabuk. Kedua, sebelum masuk toilet perhatikan tanda berikut. Warna merah atau purple artinya di dalam toilet sedang ada orang. Hijau atau merah artinya di dalam toilet sedang tidak ada orang. Selama di toilet cuma dilarang toilet. Ketiga, dorong perlahan pintu toilet dan jangan lupa kunci pintu dari dalam toilet. Keempat,
kelima, letakkan kertas toilet di atas kloset. Dan gunakan tisu toilet sebagai pengganti air untuk membilas. Lalu buang tisu dan kertas toilet ke tempat sampah setelah digunakan. Bila sedang menggunakan toilet dengan menekan tombol berwarna biru atau tombol dengan tulisan push. Untuk mencuci tangan setelah menggunakan toilet, pertama-tama atur suhu air. Sentuh bagian warna biru keras untuk suhu dingin dan warna merah untuk suhu panas. Keran air di toilet pesawat menggunakan sensor, sehingga untuk menyalakan air, Bapak Ibu hanya perlu meletakkan tangan di bawah keran. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan keringkan tangan menggunakan tisu. Terakhir, kembali ke tempat duduk semula. Pasang sabuk pengaman dengan memasukkan tali ke dalam sabuk, lalu kencangkan. Sampai di situ jelas Bapak Ibu? Jelas? Ya. Coba Mbak Dokter tadi diputar ke lapan ada tulisan. Kemudian cara penggunaan formulir. Sebelumnya. Coba ya, Nah, stop. jawab. Kedua, Stop. Nah, Bapak Ibu, itu kalau ada tanda merah seperti itu di pintu toilet, berarti ada orangnya di dalam. Lanjut sedikit. Dan kata berikut, warna merah atau air dan dalam toilet sedang ada orang. Nah, stop. Kalau warnanya hijau seperti itu, berarti tidak ada orangnya di dalam toilet. Terus pintu toilet itu didorong ke dalam, ya. Ya, oke. Cukup ya. Ya. Sampai di situ paham Bapak Ibu? Nanti akan kita sekarang berulang-ulang, ya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Pertemuan kita hari ini adalah tentang penyakit tidak menular, Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang tensinya terdeteksi tinggi, ada di antara Bapak Ibu sekalian yang gula darahnya terdeteksi tinggi. Jadi hal itu juga ikut menentukan kebugaran Bapak Ibu pada saat melaksanakan ibadah haji, ya. Kalau di sini di tanah air kondisi kita biasa-biasa saja, tidak beraktivitas yang terlalu padat. Mungkin Bapak Ibu kondisinya biasa-biasa saja dengan apa yang ada pada Bapak Ibu sekalian. Misalnya orang yang gula darahnya tinggi, di sini dia bekerja biasa-biasa aja, tidak terlalu padat aktivitasnya. Tetapi ketika di Arab Saudi, gula darah itu kemudian cenderung naik. Nah, tensi juga begitu. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Pada dasarnya, kalau kita menderita penyakit tidak menular yang sifatnya kronis, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan itu terdiri dari 3 J. J yang pertama adalah jenis. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Apa yang boleh dimakan tapi sedikit aja, apa yang tidak boleh sama sekali. Nah, ini untuk masing-masing penyakit berbeda.
Misal pada penyakit diabetes mellitus, tentu makan yang manis-manis, gula-gula, minuman kemasan itu hukumnya haram. Kalau bagi penderita diabetes, minuman kemasan itu haram bagi penderita diabetes. Kenapa? Gulanya 3 kali lipat daripada gula kalau kita makan ambil gula diaduk sendiri. Nah, kemudian kalau penderita diabetes kalau mau minum manis gimana Bu Dokter? Boleh, tapi ada gula khusus untuk penderita diabetes. Itu jenis, ya. Kemudian yang kedua jumlah makan itu sebenarnya bagi kita itu anggota tubuh kita bisa menjadi ukuran untuk jumlah makan kita. Kalau saya biasanya menerangkan kepada pasien itu sak kepele dewe-dewe. Jadi makan itu, nah 1 porsi kita makan, makanannya ditotol itu sak kepele dewe-dewe. Nah nanti seberapa banyak nasinya? Nasi separuh kepele, separuhnya lagi sayur, lauk-pauk dan buah. Itu. Kemudian yang J ketiga itu adalah jarak makan. Semakin kita banyak makan, semakin banyak karbohidrat tertimbun, semakin banyak kemungkinan akan dijadikan sebagai triglycerid. Jadi ada 5 yang diingat bagi orang yang punya penyakit kronis. Yang pertama adalah makanan terdiri dari 3J, jenis, jumlah, dan jarak makan. Nah, Bapak Ibu, lambung kita itu sudah didesain, sudah dibikin dari sananya sama Allah, mengosongkan makanan itu dalam 8 jam. Jadi lambung kita itu bisa kosong itu dalam waktu 8 jam. Sebelum 8 jam masih ada sisa. Jadi kalau kemudian kita makan sebelum 8 jam, di sini masih ada sisanya. Dan cilakanya lagi bagi orang Indonesia, makan itu adalah pakai piring, nasi, lauk, pauk itu makan. Kalau kayak sekarang itu namanya bukan makan, cemilan. Kalau orang Indonesia, tapi kalau orang luar begini-begini itu sudah makan. Nah, tadi makan jam berapa Bapak Ibu? Jam berapa Bu tadi makan? 7. Maafnya jam pintar mau jam jam 6. Sekarang jam 9, baru 3 jam sudah diisi lagi. Ya, jadi wajar ya kalau kemudian gemuk-gemuk kayak Bu Yos ya. Oke. Itu makanan ya, jarak makan. Kemudian yang kedua itu adalah istirahat cukup, kendalikan stres. Bapak Ibu, stres itu bukan hanya stres karena pikiran, tapi juga stres karena kelelahan fisik. Nah, pada penderita diabetes, pada penderita hipertensi, kelelahan fisik akan bisa meningkatkan tensi darah dan meningkatkan jumlah gula darahnya. Sehingga Bapak Ibu harus betul-betul memahami kondisi yang ada pada Bapak Ibu sekalian pada saat nanti di sana menunaikan ibadah. Artinya kalau memang kondisi Bapak Ibu sekalian sudah capek, lelah, istirahat. Yang tahu ukurannya kan Bapak Ibu sekalian, ya, bukan orang lain. Jadi sampai di sana godaan itu banyak sekali, ya. Dan yang namanya godaan itu bukan berarti selalu hal-hal yang negatif. Bisa jadi Bapak Ibu kondisinya capek, tapi kemudian teman-teman Bapak Ibu itu umroh yuk gitu, Bapak Ibu tergoda. Padahal badannya Bapak Ibu itu sungguh sangat capek, butuh istirahat. Tapi karena godaan teman mengajak ibadah dengan kata-kata aji mumpung neng-nene, mumpung dan mumpung lainnya, Bapak Ibu memaksakan diri. Nah itu yang sering terjadi sehingga kondisi pada saat di tanah air biasa-biasa saja, sehat, sampai di sana ambruk, sakit. Karena tadi bisa juga sebaliknya, kondisi di tanah air itu sakit-sakitan, tapi sampai di sana sehat.
luar biasa sehatnya. Bisa saja terjadi. Karena kenapa? Yang namanya menunaikan ibadah haji itu, ya kita tidak tahu kejadian itu apa yang akan terjadi. Semua bisa terjadi, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kendalikan stres. Nah, apalagi stres secara pikiran itu sangat-sangat mempengaruhi imunitas tubuh kita. Kalau kita stres, itu berarti hormon oksitosin di tubuh kita banyak sekali diproduksi. Kemudian yang akan timbul, udah berdebar-debar, nggak bisa tidur, pikirannya kemana-mana. Akhirnya daya tahan tubuh kita turun. Nah, akan halnya yang mungkin orang yang pada saat di tanah air sakit, tapi di Arab Saudi kemudian dia sehat, orang itu merasakan bahagia yang luar biasa pada saat berada di tanah suci. Ketika kita bahagia, hormon endorfin itu jumlahnya meningkat. Kalau hormon endorfin jumlahnya meningkat, maka daya tahan tubuh kita meningkat. Itu sebabnya kemudian orang yang sakit di tanah air, pada saat dia menunaikan ibadah haji di tanah suci, dia merasa sangat bahagia, hormon endorfinnya meningkat, daya tahan tubuhnya meningkat, dia sehat. Ya, jadi semua di tanah suci itu bisa terjadi. Yang ketiga, dari 5 tadi, 1 makanan, 2 istirahat cukup dan kendalikan stres. Yang ketiga, itu adalah olahraga teratur sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau mampunya berjalan tuyuk-tuyuk saja, ya monggo silakan. Kalau mampunya berlari, ya sudah, tidak apa-apa lari. Yang keempat, kalau memang Bapak Ibu dinyatakan punya penyakit kronis, maka harus kontrol teratur. Ada keluhan atau tidak ada keluhan, Bapak Ibu harus kontrol ketemu dokter. Yang kelima, karena punya penyakit kronis, harus minum obat teratur, Bapak Ibu harus mengkonsumsi obat teratur. Nah, kalau yang di tanah air setiap bulan minum obat, sampai di sana obatnya harus dibawa sesuai dengan jumlah hari Bapak Ibu enggak ketemu dokter. Rata-rata kami meminta para jemaah untuk menyediakan obat itu untuk 45 hari. Karena perjalanan haji itu 42 hari, ya. Kemudian istirahat di sini 3 hari paling tidak, ya. Nanti 3 hari berikutnya baru berkunjung lagi ke dokter. Oke, yuk lanjut. Bapak Ibu, yang pertama adalah hipertensi. Ini jenis penyakit tidak menular. Hipertensi ini bisa karena faktor keturunan atau karena faktor pola makan. Ya, jadi orang yang punya keturunan hipertensi itu bisa saja kemudian menderita hipertensi. Atau orang yang pola makannya tidak bagus, senang yang asin-asin, senang marah-marah, senang ngomel-ngomel, tensinya bisa tinggi. Jadi sekarang kalau yang di rumah hobi ngomel dikurangin ya ngomelnya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, hipertensi ini merupakan penyakit terbanyak pada jamaah haji. Tapi saya bersyukur untuk periode ini tidak terlalu banyak di Laksamana 1 maupun 2. Tetapi secara umum di Indonesia, penyakit hipertensi itu adalah penyakit terbanyak pada jamaah haji. Ya. Kemudian stres fisik dan mental itu bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi ketika kita kecapean, ketika kita mikirnya ruwet, itu bisa meningkatkan tensi. Hipertensi itu menjadi faktor utama untuk terjadinya penyakit gagal jantung, gagal ginjal, dan stroke. Pada pertemuan yang lalu saya sudah pernah cerita, ada satu jamaah yang beliau adalah kiai, kemudian saya mengingatkan kepada beliau, Pak, tolong aktivitas ibadahnya, aktivitas kesana kemarinya membawa jamaah
itu dikurangi karena Bapak menderita hipertensi. Saya takutnya Bapak menderita stroke. Tapi beliau tidak mau. Sehingga apa yang kita takutkan sebagai ending, sebagai akhir daripada hipertensi, stroke itu kejadian. Jadi Bapak Ibu yang kemarin terdeteksi tensinya tinggi sekali, ya, harus mengkonsumsi obat secara rutin supaya tensinya terkendali. Kalau kemudian dikatakan apa hipertensi tidak ada gejala, ada gejalanya, ya. Saya nggak pernah merasakan gejalanya, berarti alarmnya sudah rusak. Kalau alarmnya sudah rusak, ya sudah, tidak ada tanda-tanda apapun yang akan muncul pada saat bahaya tengah mengancam. Contoh, tahun 2004 kita dilanda tsunami, betul? Ya, di Aceh terus di mana-mana. Pada saat itu kemudian pemerintah memasang alarm di dekat pantai. Jadi kalau ada pergeseran lempeng bumi akan terjadi tsunami, alarm itu akan berbunyi. Pemerintah juga memasang alat seismograf di gunung-gunung berapi. Pada saat kemudian getaran gunung itu meningkat, alat itu menunjukkan, oh ini getaran gunung meningkat, gunung sebentar lagi mau meletus. Nah, kalau seluruh alat itu rusak, kira-kira kita tahu nggak? Tidak tahu. Sama seperti tubuh kita, begitu alarm tanda bahaya penyakit pada tubuh kita yang diciptakan Allah itu rusak, sudah, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan mengancam kita. Contoh, pada penderita hipertensi yang tekanan darahnya terlalu tinggi sampai 250 atau sampai di atas 180 bisa menyebabkan stroke. Kita tidak pernah tahu, ujuk-ujuk tangannya, kakinya sudah lumpuh separuh, ujuk-ujuk bibirnya sudah perok naik ke atas. Itu yang terjadi. Maka sekali lagi kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang kemarin terdeteksi punya hipertensi, punya diabetes mellitus, mohon untuk kontrol rutin, konsumsi obat rutin supaya Bapak Ibu bisa sehat. Ya, lanjut. Nah Bapak Ibu, ini yang kita sebut dengan hipertensi. Jadi mau tua, mau muda, pokoknya tensinya lebih dari segitu. Tidak ada tawar-menawar. Dokter, kalau misalnya hari ini tensinya 140, terus besok turun 130, besoknya naik gitu. Maka dokter untuk mendiagnosa seseorang menderita hipertensi tidak serta-merta ketika datang, oh bapak darah tinggi, oh ibu darah tinggi, tidak serta-merta begitu. Harus 2-3 kali kunjungan, kemudian dokter memberikan nasihat untuk perubahan pola hidup, baru dokter bisa menetapkan pasien ini betul-betul real hipertensi atau karena kelelahan. Jadi kalau pertama kali ketemu tensinya 160, 170, dokter akan memberi nasihat, ibu, kita nggak tahu ini hipertensi benar apa tidak. Coba sekarang ubah pola hidupnya, satu pola makan yang 3J itu diterapkan, yang kedua istirahat cukup, kendalikan stres, yang ketiga olahraga teratur, yang keempat besok 2 minggu kontrol lagi. Kita belum pakai yang kelima obat karena kan belum terdeteksi. Nah 2 minggu kemudian setelah ibu benar-benar merubah pola hidupnya, kita lihat lagi tensinya. Apakah tensinya akan tetap naik atau turun? Kalau tensinya turun berarti kondisi sesaat saja yang menyebabkan ibu bapak tensinya tinggi. Tapi kalau tensinya tidak turun, cenderung naik, berarti bapak ibu memang menderita hipertensi, perlu untuk diterapi hipertensi. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, faktor risiko daripada hipertensi itu ada yang bisa dimodifikasi atau dirubah, ada yang tidak bisa. Yang pertama, jenis kelamin. Ada yang bisa merubah jenis kelamin, Bapak Ibu? Enggak ya, Pak?
Operasi plastik juga itu aneh-aneh ya Bu, menyalahin kodrat ya. Yang kedua umur. Ada yang bisa mengecilkan umurnya? Saya tak ikut kalau ada ya. Kemudian yang ketiga riwayat keluarga. Jadi ketiga faktor ini tidak bisa dirubah ya. Kemudian yang selanjutnya ada faktor yang bisa dimodifikasi seperti kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi garam, konsumsi lemak berlebih, obesitas, konsumsi alkohol dan stres. Nah, ini semua bisa kita rubah ya. Kenapa kemudian kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan hipertensi? Ternyata Bapak Ibu, penelitian menunjukkan jalan kaki selama 30 menit setiap hari itu bisa menurunkan tensi. Jadi olahraga terbaik untuk penderita hipertensi adalah jalan kaki selama 30 menit sehari. Kalau habis subuh jalan-jalan bisa ya Bu, Pak? Saya, jadi tensinya bisa turun ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tips bagi jemaah haji yang menderita hipertensi, yang pertama adalah periksa kesehatan secara rutin, ikuti anjuran dokter, cek tensi secara mandiri, berkala, manfaatkan posbindu BTM, posbindu haji atau posbindu lansia. Yang kedua, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat, teratur sesuai dengan petunjuk dokter. Ya. Yang ketiga, tetap menjaga kebiasaan makan dengan gizi seimbang, batasi konsumsi garam maksimal 1 sendok teh, kemudian gula atau karbohidrat kurang dari 4 sendok teh, lemak kurang dari 5 sendok per hari, tambahkan menu buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya, upayakan latihan fisik yang benar, baik dan teratur serta terukur. Kemudian pengukuran kebugaran menggunakan 6 minutes walking test. Jadi pengukuran kebugaran itu Bapak Ibu, kalau usianya lebih dari 60 tahun atau penderita hipertensi dilakukan dengan 6 minute walking test. Jadi diuji selama 6 menit jalan, gimana tensinya, gimana detak jantungnya ya. Terus yang selanjutnya adalah hindari asap rokok dan hindari kelelahan. Nah, jadi ini yang harus dilakukan oleh jemaah haji yang menderita hipertensi. Lanjut. Tips bagi jemaah haji, periksa kesehatan secara rutin. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di sana di Mekah, Bapak Ibu harus kontrol rutin ke dokter kloternya. Minimal itu seminggu sekali. Diserahkan Bapak Ibu menemui dokter kloter atau di mana Bapak Ibu ketemu dengan petugas kesehatan, minta cek kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat. Bawa bekal obat Bapak Ibu sekalian dari tanah air, karena di sana belum tentu menyediakan kebutuhan khusus untuk Bapak Ibu sekalian. Obat-obatan yang disediakan di tanah suci pada saat pelaksanaan ibadah haji itu obat-obatan secara umum saja. Ya. Kemudian tetap jaga kebiasaan makan, upayakan aktivitas fisik, kemudian hindari asap rokok. Ya. Istirahat yang cukup. Idealnya kita tidur itu adalah 4 sampai 8 jam. Nah, ada orang yang punya kebiasaan tidur 4 jam saja sudah cukup segar. Ada yang harus 8 jam, ada yang cuma 6 jam. Jadi monggo nanti diatur sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Saya waktu itu karena kita lama di sana, perbedaan waktu antara Indonesia dengan Arab Saudi itu adalah 4 jam. Jadi kalau sekarang itu kita jam 9 pagi, di Arab Saudi itu masih jam 5 pagi. Nah, pulang ke sini dulu disorientasi waktu karena lama di sana kita nggak pernah lihat jam, nggak pernah tahu tanggal, nggak pernah tahu hari, ya pokoknya tiap hari ibadah aja terus tiap hari ibadah. Jadi sempat disorientasi waktu. Perbedaan waktu antara Indonesia dengan Arab Saudi itu adalah 4 jam. Di Indonesia lebih cepat 4 jam daripada di Arab Saudi.
pada saat ini, sekarang kita di sini jam 9, di Arab Saudi adalah jam 5 pagi. Jadi kalau mau telepon keluarganya di sini, dilihat-lihat ya Bu jamnya jam berapa. Jangan nanti Bapak Ibu telepon di sana jam 8 malam, Bapak Ibu telepon di sini ternyata sudah jam 12 malam, tengah malam, orang tidur ya. Lanjut. Yang kedua, penyakitnya adalah diabetes mellitus atau kencing manis. Kenapa disebut kencing manis, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kenapa Pak? Kalau kencing manis? Iya, kok disebut kencing manis? Kebanyakan gula mungkin. Karena air seninya memang manis. Ya, air seninya memang manis, ada gulanya. Makanya kalau orang yang sakit diabetes mellitus, kalau dia pipis sembarangan kemudian tidak disiram, banyak dikerubutin semut itu air seninya karena manis. Maka disebut kencing manis. Diabetes mellitus penyakit terbanyak ketiga pada jamaah haji. Nah, jadi yang kayak begini-gini harus lebih hati-hati karena orang yang diabetes mellitus rentan sekali terhadap luka, lecet kakinya. Bapak Ibu kemarin di di KBIH itu ada diterangkan nggak sendalnya harus pakai sendal yang bagaimana? Belum. Hah? Ya, sebaiknya tidak pakai sendal jepit, sebaiknya. Karena pakai sendal jepit itu, ini kan penjepit nih, suka lecet di sini, di jari-jari ini, selat jari. Jadi pakai sendal yang slop, ya. Terus kalau bisa yang ada tali di belakang supaya nggak lepas, ya, gitu. Nah, ini penyakit diabetes itu kalau makan tidak tepat waktu, kalau kurang istirahat, kurang minum air, bisa menyebabkan dehidrasi, kemudian kelelahan, gula darahnya turun atau gula darahnya naik, kemudian sampai di sana penyakitnya kambuh menjadi lebih berat. Ya. Tadi saya katakan bahwa untuk penyakit-penyakit kronis, kelelahan bisa mengakibatkan penyakit itu menjadi eksaserbasi akut, bahasa kami para dokter. Tapi bahasa awamnya, penyakit-penyakit kronis itu kalau misalnya kelelahan, baik itu kelelahan secara fisik maupun psikis, itu bisa menyebabkan kambuh yang lebih berat. Ya. Terus selanjutnya, komplikasi daripada diabetes itu adalah ulkus diabetes atau luka pada diabetes, kemudian kerusakan saraf, stroke, penyakit jantung koroner, dan kerusakan ginjal. Nah, pada orang-orang yang punya sakit gula, kalau luka itu biasanya susah sembuh. Susah sekali sembuh sampai menjadi borok. Kalau itu tidak dirawat dengan baik, nanti gosok, terus kemudian dipotong. Bagian yang luka itu bisa menghitam, ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah di atas normal. Ini kadar gula darah sewaktu. Ya, kadar gula darah itu ada 3, Bapak Ibu. Kadar gula darah sewaktu, kadar gula darah 2 jam setelah makan, kadar gula darah puasa. Kita sebut dengan kadar gula darah puasa kalau kita tidak makan selama 8 sampai dengan 12 jam, tapi melewati fase tidur. Artinya misal, Bapak Ibu dari pagi jam 6 sampai dengan jam 12 itu nggak makan. Sampai dengan jam 2 Bapak Ibu nggak makan. Dok, saya mau periksa kadar gula darah puasa, saya sudah puasa 8 jam. Nggak bisa. Kenapa? Karena belum melewati tidur. Jadi kadar gula darah puasa itu adalah kadar gula darah yang mana kita tidak memakan atau minum apapun selama 8 sampai dengan 12 jam yang sudah melewati fase tidur.
Ya, tidur itu yang kurang lebih 4 sampai 6 jam lah tidurnya. Ya, tuh. Nah, ada 3 gejala klasik daripada sakit gula. 1, banyak minum karena dia haus terus. Yang kedua, karena minumnya banyak, dia kencingnya banyak. Yang ketiga, lapar terus. Jadi 3 tanda ini klasik dari penyakit gula. Ya. Nah, kemudian sering juga muncul penglihatan kabur, koordinasi anggota gerak tubuh terganggu, kesemutan pada tangan dan kaki, gatal-gatal yang sulit sembuh, ya, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Biasanya kalau kadar gulanya sudah terlalu tinggi, tidak terkendali, suka berat badannya turun. Kemudian giginya ompong karena copot, longgar semua gusinya, ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk jemaah haji yang menderita penyakit diabetes mellitus pada masa tunggu sebelum keberangkatan, itu yang harus dilakukan adalah periksa kesehatan secara rutin, ikuti anjuran dokter, cek gula darah secara berkala. Jadi rutin untuk cek gula sebulan sekali, ya. Kemudian atasi penyakit dengan pengobatan yang sesuai dengan petunjuk dokter, tetap menjaga kebiasaan makan dengan gizi seimbang. Tadi ada 5 hal ya Bapak Ibu, untuk makan ada 3J, ya. Terus latihan fisik. Nah, pada penderita diabetes mellitus perlunya latihan fisik atau jalan kaki adalah untuk mempertahankan massa otot. Kalau orang-orang diabetes mellitus itu tidak latihan jalan, biasanya ototnya akan berkurang jumlahnya, menyusut. Kalau tadinya pantatnya baheno, sekarang jadi tepos. Kalau tadi lengannya itu ada ototnya, ada telurnya kayak binaraga itu, kemudian jadi tepos, jadi hilang, ya itu. Kemudian latihan fisik menggunakan 6 minute walking test, hindari asap rokok dan kelelahan. Pada penderita diabetes mellitus, kalau olahraga wajib memakai alas kaki. Ya, karena kalau tidak memakai alas kaki, misalnya nanti luka atau lecet, maka lukanya susah sembuh. Ya, lanjut. Pada saat ibadah haji, ini yang harus dilakukan. Setiap 2 minggu sekali, penderita diabetes mellitus wajib kontrol sama dokter kloter untuk memeriksa kadar gulanya. Ya, kemudian obat-obatannya dibawa, kebiasaan makan. Nah, Bapak Ibu, pengalaman saya ketika 2019 ada seorang penderita penyakit diabetes mellitus itu karena mindsetnya dari awal itu mindsetnya dia pokoknya kalau di Mekah jangan sampai bilang makanan gak enak. Jadi setiap makanan itu enak gitu supaya kita enak makan. Nah, dan itu memang betul, ya. Jadi pada saat kemudian dia di sana, dia sudah punya mindset seperti itu. Pokoknya kalau makan itu enak, jadi dia makan aja terus. Tidak melihat bahwa beliaunya punya kadar gula yang tinggi, sehingga satu ketika kadar gula darahnya itu terdeteksi menjadi 600 mg per desiliter, dan itu dia harus diinfus. Nah, kalau sudah seperti itu, ibadahnya terganggu, karena tangannya ditali infus, toh nggak bisa kemana-mana. Jadi bagi penderita diabetes mellitus tetap harus menjaga pola makan, meskipun kita mindsetnya sudah kita katakan kalau di Mekah makan enak gitu, ya. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, penyakit jantung koroner, kalau ini sudden death. Jadi kalau terlambat melakukan pertolongan, orangnya meninggal seketika, ya. Ini adalah penyakit terbanyak nomor 4 pada jemaah haji Indonesia. Aktivitas yang berat, kurang istirahat, kelelahan itu memicu timbulnya penyakit jantung koroner. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu punya kadar trigliserid yang tinggi atau kolesterol yang tinggi, itu
akan menyebabkan pembuluh darah jantung yang ini dan yang ini, ya, itu menjadi kecil. Kolesterol misalnya pada orang normal tanpa kolesterol yang tinggi, pembuluh darah jantung itu lebarnya segini misalnya. Dengan banyaknya kolesterol, kemudian pembuluh darah jantung itu akan menciut. Jadi segini. Ketika dia menciut begini, darah yang lewat di sini itu banyak. Bisa jadi darah itu kemudian tabrakan, pecah, ya. Kemudian karena pecah, Bapak Ibu pernah luka, darahnya mengering di luka itu pernah, ya. Ketika kita ambil itu kan membeku darahnya. Nah, kalau pembekuan itu terjadi pada pembuluh darah jantung, berhenti jantung kita bekerja. Kalau jantung kita bekerja berhenti, ya sudah, tidak ada darah yang dipompakan ke seluruh tubuh, otak, kemudian paru-paru, yang lain juga ikut berhenti. Akhirnya kemudian malaikatnya datang, udah ya, jantungnya udah berhenti, hidupnya indah, katanya gitu, ya. Jadi kondisi ini kadang-kadang tidak kita sadari. Nah, orang-orang yang punya penyakit jantung koroner, ada sumbatan pada pembuluh darahnya, itu harus betul-betul menjaga aktivitasnya, jangan sampai dia kelelahan, kemudian otak jantungnya capek. Jadi pembuluh darah jantung itu fungsinya adalah memberi makan pada jantung supaya jantungnya tetap bisa pompa. Kalau misalnya kemudian pembuluh darah jantung itu tersumbat, maka sudah, jantungnya tidak mendapat makanan, akhirnya tidak bisa bekerja. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, tanda yang khas pada penyakit jantung koroner adalah yang pertama, rasa tidak nyaman di dada atau nyeri di dada yang berlangsung selama lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat aktivitas yang disertai dengan gejala berkeringat dingin atau lainnya seperti lemah, mual, dan pusing. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang nyeri dada itu juga bisa diakibatkan karena penyakit MAH kronis. Untuk membedakan penyakit jantung atau MAH kronis di nyeri dada itu adalah dengan aktivitas fisik. Kalau misalnya dengan beraktivitas fisik nyerinya semakin bertambah, maka kita mengatakan itu adalah nyeri kardiak atau nyeri yang diakibatkan karena jantung. Tapi kalau dengan beraktivitas fisik nyeri itu biasa-biasa saja, tetap seperti tadi, maka kemungkinan itu bukan nyeri kardiak. Kalau kemudian kita beristirahat, tidak beraktivitas fisik, nyerinya berkurang, maka bisa dipastikan itu adalah nyeri kardiak. Tapi kalau kita istirahat, nyerinya tidak berkurang, sama seperti tadi, maka kita juga bisa memastikan itu bukan nyeri kardiak. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian nyeri kardiak lagi itu ditandai dengan keringat dingin atau anggota tubuh yang bagian bawah, bagian tertentu, lengan barangkali, kemudian punggung bagian belakang itu juga terasa nyeri. Anggota gerak yang lain, kaki dingin biasanya. Ya. Kemudian disertai dengan rasa mual. Nah, rasa mual itu timbul karena kompensasi jantung yang tidak bisa bergerak maksimal memompa darah, kemudian otak kekurangan oksigen, lambung juga kekurangan oksigen, maka rasa mual itu sebagai tanda bahaya pada penyakit jantung koroner. Ya. Kemudian pusing yang jelas karena kurang oksigen ya. Faktor risiko daripada penyakit jantung koroner yang pertama umur, kemudian yang kedua jenis kelamin. Penyakit jantung koroner jarang terjadi
terjadi pada orang usia muda, rata-rata 40 tahun ke atas ya. Beberapa waktu belakangan ini ada yang 35 tahun karena faktor pola makan. Kemudian jenis kelamin, laki-laki lebih sering daripada wanita karena kandungan hormon estrogen pada wanita itu lebih banyak daripada pria. Hormon estrogen itu fungsinya adalah melenturkan pembuluh darah, sehingga kalau wanita sudah usianya di atas 40 tahun atau dia sudah menopause, faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner lebih besar daripada yang belum menopause ya. Kemudian keturunan atau ras, orang yang pola makannya biasa berlemak ya, kalau di luar itu biasa berlemak itu lebih besar menderita penyakit jantung koroner daripada yang lain. Kemudian perokok, dislipidemia ini maksudnya adalah kelebihan kolesterol dan trigliserid di dalam darah. Ada yang trigliseridnya tinggi kemarin 400? Ada Bapak Ibu? Kalau yang tinggi sudah mulai ya. Ini saya dapat satu nih, trigliseridnya 400, masih muda ya. Kemudian hipertensi, diabetes mellitus, kurang aktivitas fisik, berat badan berlebih, diet yang tidak sehat, stres, konsumsi alkohol, itu adalah faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner ya. Lanjut. Pertolongan pertama, jadi kalau Bapak Ibu nanti ya ketemu dengan orang yang tanda-tanda gejalanya seperti tadi ya, mual, pusing, keringat dingin, lemes ya, kakinya dingin, pucat gitu, terus rasanya nggak enak, kepalanya pusing ya, ini pertolongan pertamanya ya. Posisikan setengah duduk ya, kemudian segera bawa ke rumah sakit, tenangkan penderita, berikan obat-obat golongan nitrat. Biasanya kalau penderita penyakit jantung koroner, dia selalu bawa obat isosorbit dinitrat yang kalau dia merasa nyeri itu obatnya diminum diselipkan di bawah lidah ya. Kemudian dapat diberikan beberapa kali sehingga penderita dapat pertolongan. Jadi kalau kita memberikan biasanya aspilat, asam asetilsalicila, aspirin itu pada penderita penyakit jantung koroner itu langsung dimakan 4 tablet sekaligus dikunyah supaya darahnya encer, supaya sumbatan-sumbatan yang ada di daerah jantung itu bisa teratasi dengan pengenceran darah. Oke, lanjut. Nah Bapak Ibu, pada masa tunggu ini yang harus dilakukan oleh penderita penyakit jantung koroner: periksa kesehatan, cek EKG di fasilitas kesehatan, atasi penyakit dengan pengobatan sesuai dengan petunjuk dokter, kemudian jaga pola makan, aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan. Nah, Bapak Ibu, saya bercerita, di tahun 2019 itu ada seorang jamaah haji meninggal dunia di lapangan pada saat kita melakukan kebugaran, pengukuran kebugaran. Nah, Bapak itu ternyata menderita penyakit jantung koroner, tapi tidak ada yang tahu. Jadi latihan kebugaran untuk melihat nilai kebugaran para jamaah haji semua itu dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, 6-minute walking test. Ini untuk penderita penyakit hipertensi, jantung koroner, diabetes mellitus, dan usia di atas 65 tahun. Kalau misalnya masih muda, tidak punya penyakit tertentu, maka dilakukan ropot namanya. Ropot itu jalan 1,6 kilo. Nah, bapak yang akan saya ceritakan itu ternyata sebelum dilakukan uji kebugaran itu, beliau sudah keliling duluan, muter alun-alun Wonosobo sebanyak 4 atau 5 putaran. Karena usianya masih 51 kalau tidak salah, 52 saya lupa. Nah, kemudian kan dapat nomor nih masing-masing. Nah, bapak ini dapat kategori kuning.
Kategori kuning itu adalah 6 minute walking test, berjalan selama 6 menit. Tapi karena beliau merasa saya mampu, usia saya masih muda, 51 tahun, saya ikut yang rompot saja. Larilah beliau lagi, lari-lari kecil, mengelilingi alun-alun. Selesai 1 putaran, baru mau menuju ke tempat petugas kesehatan, mau cek tensi, jatuh, kejang, bablas. Nah, makanya kemudian penting bagi kita untuk melakukan pemeriksaan penyakit-penyakit yang mungkin kita derita, lalu kita tahu harus bagaimana.